Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anak Ibu semuanya, kita lanjutkan materi kita pada hari ini mengenai sholat sunnah rawatib pada bagian ketentuan cara sholat sunnah rawatib. Buka bukunya halaman 10. Nah, kira-kira apa sih ketentuan cara sholat sunnah rawatib? Bagaimana ya cara mengerjakan sholat sunnah rawatib? Nah, cara mengerjakan sholat sunnah rawatib sama dengan mengerjakan sholat fardu 5 waktu, baik itu syarat, rukun, sunnah maupun hal-hal yang membatalkan sama dengan sholat fardu. Yang membedakannya apa? Membedakannya adalah hanya niatnya saja. Jadi yang membedakan antara sholat sunnah rawatib dengan sholat fardu apa? Niatnya. Nah, Anak Ibu masih ingat kan apa saja yang termasuk syarat sholat? Ya, contoh syarat sholat itu adalah menghadap kiblat, menutup aurat, suci, dan lain sebagainya. Nah, masih ingat juga kan Anak Ibu apa saja yang termasuk dengan rukun sholat? Nah, contohnya adalah berdiri bagi yang mampu ketika kita sholat, berdiri bagi yang mampu, kemudian niat, takbir atau ihram, dan lain sebagainya. Yang termasuk membatalkan sholat? Nah, contohnya adalah murtad, tertawa, berubah niatnya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa sih yang termasuk ketentuan cara mengerjakan sholat sunnah rawatib? Nah, ketentuannya adalah yang pertama, diawali dengan niat menurut jenis salatnya. Nah, jika anak ibu melaksanakan salat sunnah qobliyah subuh, maka baca niat qobliyah subuh. Jika anak ibu melaksanakan salat sunnah qobliyah zuhur, maka dibaca niat salat qobliyah zuhur. Ya. Yang kedua ketentuannya adalah bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan. Nah, ini sama dengan sholat fardu, kita juga tidak menyaringkan bacaan sholatnya. Yang ketiga, dikerjakan secara munfarid. Apa itu munfarid? Sendirian. Artinya apa? Sholat sunnah rawatib dikerjakan tidak berjamaah atau dengan kata lain dikerjakan secara sendiri. Keempat, dianjurkan untuk berpindah tempat dari tempat sebelumnya melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Nah, tujuannya apa? Untuk memisahkan atau membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah, sehingga tidak terkesan bersambung dari sholat wajib ke sholat sunnah. Nah, sebagian ulama juga menyebutkan hikmah berpindah tempat ini adalah agar banyak tanah bumi yang dijadikan tempat sujud kita, karena bumi ini akan bersaksi di hari kiamat. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Zalzalah yang bunyinya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yang artinya apa? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi semakin banyak tempat sujud kita, maka tempat sujud kita itu akan bersaksi nantinya, ya. Nah, sholat sunnah rawatib dilakukan 2 rakaat dengan 1 salam. Keenam, tidak didahului azan dan iqomah. 7, sebaiknya antara sholat sunnah dan sholat fardu diselingi dengan zikir. Masih ingat ya zikir yang kita pelajari di waktu kelas 2? Masih ya. Kedelapan, dianjurkan untuk memendekkan bacaan surah dalam sholat sunnah rawatib. Kesembilan, makruh hukumnya jika melaksanakan sholat sunnah rawatib saat berkumandang suara iqomah atau sholat fardu akan segera dimulai. Nah, apa itu makruh? Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya dihindari atau perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kita hindari pelaksanaan sholat sunnah saat kumandang suara iqamah atau sholat fardu akan dimulai. Ya, oke. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.